Kenapa saya concern kepada pembahasan terhadap orang-orang yang mendukung Anies Baswedan? Karena ini merupakan cara saya agar seluruh penonton video saya berhati-hati terhadap orang-orang yang mengaku pendukung Anies Baswedan. Berhati-hati kepada mereka. Pendukung Anies Baswedan adalah orang-orang yang selalu kalah dalam Pilpres. Mereka sudah menikmati kekalahan selama 10 tahun, ditambah 5 tahun. Berarti nanti total 15 tahun. Mereka menderita kekalahan. Tidak ada satupun calon mereka yang menang di dalam kontestasi Pilpres. Sehingga ke depannya mereka tidak lagi melihat sosok, tidak lagi melihat orang yang amanah, tidak lagi melihat apapun. Yang mereka lihat hanyalah kemenangan. Mereka ingin menang, mereka ingin dianggap sebagai pemenang, mereka ingin merasakan sebagai pemenang seperti apa, karena selama ini mereka iri dengki terhadap kita yang selalu menang. Ketika mengusung Pak Jokowi, kita menang 2 kali. Mengusung Pak Prabowo, Mas Gibran, kita juga menang. Inilah yang menyebabkan mereka tidak lagi memilih orang yang baik untuk bangsa ini, tetapi memilih berdasarkan kedengkian, iri hati, dan sakit hati selama 15 tahun. Kalah. Akan saya kasih tahu, salah satu pecundang yang kalah Pilpres, sehingga mereka rata-rata menghalalkan segala cara. Yang perempuan sudah keluar dan sudah saya laporkan. Dia berani bicara di muka publik untuk Pak Jokowi. Dan ini ada yang laki-laki. Video ini ada yang mengunggah, menginformasikan ke saya. Video ini ada di antara orang-orang yang sedang membahas perihal ijazah Pak Jokowi. Dan sebenarnya ini tidak ada dalam agenda mereka, tapi pendukung Anies Baswedan karena sakit hati merasa bahwa orang-orang yang sedang mencari-cari kesalahan Pak Jokowi adalah bagian dari mereka, bagian dari para pecundang yang kalah Pilpres, sehingga orang ini berani mengatakan hal ini. Kita dengarkan. Saya Dr. Hewan Syahrizal, alumni UGM, asli. Pertanyaannya singkat. Kita secara yuridis, intelektual, kemudian sudah bergerak. Tetapi sebagai realita yang kita dapat sekarang, 10 tahun, maaf, Joko Dok jadi presiden. Sebelumnya di Solo, powernya minta ampun. Jangan dikira pelangga-pelongonya itu bodoh. Justru lebih canggih dari Soeharto. Nah, untuk itu hanya satu jalan lain selain jalan yang sedang ditempuh oleh Mas Suryo, Mbak Tifa. Orang ini nampak sekali ya dari kata-katanya bahwa dia pembenci Pak Jokowi. Sangat membenci Pak Jokowi. Bahkan memanggil nama Pak Jokowi saja tidak mau menyebut Pak Jokowi dengan istilah Jokodok. Sama seperti pembenci-pembenci Pak Jokowi yang lain. Karena kebencian sudah melekat, susah sekali dihilangkan kebencian itu, sehingga muncul kata-kata kotor untuk menghina Pak Jokowi. Nah, orang seperti ini yang mengaku katanya lulusan UGM asli, tapi kalau kita perhatikan dari cara dia bicara, sepertinya dia ini orang yang gagal dalam hidup. Dia mengatakan bahwa dia di awal-awal itu katanya dia seorang yang bertitel, tetapi dari cara dia bicara, sepertinya dia tidak pernah makan bangku sekolahan yang ada mata pelajaran agama. Karena apa? Tidak ada sama sekali tergambar adab di dalam dia berkomunikasi. Dan dia ini bicara di depan Tifa, di depan Roy, di depan orang-orang yang mencari-cari kesalahan atas ijazah Pak Jokowi. Dia ini senang berada di tengah-tengah komunitas pembenci Pak Jokowi. Sehingga dia merasa bebas untuk mencaci maki Pak Jokowi, menggibahi Pak Jokowi, berbicara buruk tentang Pak Jokowi. Dan teman-teman harus tahu bahwa orang-orang yang seperti ini itu sangat didukung oleh pembenci-pembenci yang lain. Tetapi lucunya ketika kita bicara soal Anies Baswedan, tentu kita akan dituduh sebagai pembenci Anies Baswedan. Padahal kita membicarakan Anies Baswedan sebagai sebuah pelajaran agar kita berhati-hati. Ciri-ciri pemimpin yang sangat berbahaya dan menyesatkan ada di dalam Anies Baswedan.
Dan ini harus saya katakan berulang-ulang di dalam video-video saya. Karena apa? Sangat berbahaya jika kalian memiliki sosok pemimpin seperti Anies Baswedan. Pengikutnya seperti ini, punya karakter yang sangat buruk. Bukan karakter orang beragama. Padahal Anies Baswedan dalam setiap perkataannya, dia selalu membawa-bawa agama. Tetapi kenapa pengikutnya seperti ini? Seperti orang yang tidak pernah dididik dalam beretika. Pengikut akan mengikuti junjungannya. Sekalipun di dalam lahirnya kita melihat Anies Baswedan selalu berkata-kata manis. Pilihan katanya itu kata-kata yang indah. Kalau kita jeli, kita akan mengetahui bahwa di setiap pemilihan kata Bapak Anies Baswedan adalah penuh kebencian. Saya mengajak kepada semua, lihatlah rekam jejak. Lihatlah rekam jejak, karena rekam jejak itulah yang menjadi dasar paling otentik untuk memprediksi ke depan. Apakah rekam jejaknya membela kepentingan semua? Apakah rekam jejaknya memprioritaskan keadilan atau sebaliknya? Dan di situ kami tawarkan apa yang sudah dikerjakan di Jakarta dengan buruh. Dan banyak sekali yang kami kerjakan bukan sebagai atraksi politik. Tadi ceritakan Pak Arief, saya datang kepada tokoh-tokoh buruh, bicara dengan tokoh buruh, tidak ada postingnya, tidak ada mengundang media, bukan, karena itu bukan atraksi. Nah, hari ini ada 3 keresahan besar rakyat. Apa itu? Urusan makan, urusan kerja, urusan masa depan. Di dapur banyak keluarga hari ini, lauk terasa makin tipis. Harga beras mahal. Lauk, transport, sekolah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, semua terasa menekan. Tapi di sisi lain, laporan-laporan ekonomi mengatakan dan bunyinya bagus-bagus. Jurangnya ada di sini nih. Ini jurangnya nih. Apa yang terjadi? Angka di atas nampak tumbuh, tapi di bawah merasa was-was. Negara sudah saatnya kembali memihak dapur-dapur rumah tangga, bukan memihak mereka yang berada dalam kemegahan podium-podium yang ada itu. Anies kok ngomong kayak gitu, dasarnya apa? Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat itu. Kalau orang biasa ya gampang ditipu oleh model-model pemimpin seperti itu. Kita lanjutkan videonya biar teman-teman paham. Nggak ada, saya sudah pernah coba. Langsung saya ditangkap oleh Mabes pasal makar 2019. Pertanyaannya, apa solusi kita? Saya sudah bilang di Kagama, sudahlah, saya kalau punya kemampuan, saya mau jadi sniper. Sudah, nggak ada lagi. Mau mati sekalian. Tembak Jokobot. Tembak Jokobot. Tembak Jokobot. Yang sekarang bukan Jokobot. Gibran, anak Yesus. Tanya saya, apa solusi kita, langkah kita selain yang kita berjuang sekarang ini? Kalau saya, nggak ada lain kata, sniper, udah. Kalau saya, nggak ada lain kata, sniper, udah. Orang ini mengancam Bapak Jokowi. Jadi perempuannya si baret-baret itu, laki-lakinya orang ini. Nggak jelas siapa orang ini ya. Tapi wajahnya kelihatan seperti itu kira-kira, dan mungkin orang ini hanya berani bicara di komunitas mereka sendiri. Ya, kalau bicara di muka umum tentu tidak berani. Bahkan moderatornya juga ketakutan ketika dia bilang sniper. Langsung diambil mic-nya, ketakutan. Karena memang mungkin tujuan mereka hanya membahas tentang ijazah Pak Jokowi, tetapi orang ini ingin bertanya, ternyata bukan bertanya, tapi mengeluarkan unek-uneknya, ingin melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Jadi saya bisa berkesimpulan bahwa kelompok yang berada di tengah-tengah penelitian ijazah Pak Jokowi adalah para pembenci. Rata-rata adalah orang yang sakit hati, FPI, HTI dibubarkan. Orang yang sakit hati ini memendam dendam yang begitu dalam. Sampai-sampai mereka ingin menghabisi Pak Jokowi. Dan ini, kelompok-kelompok seperti ini harus diwaspadai oleh negara. Jangan sampai kelompok-kelompok seperti ini nanti justru malah membahayakan Bapak Prabowo. Bukankah dia juga menyebutkan nama Mas Gibran? Dia sebutkan nama wapres kita. Dia juga mengancam wapres kita. Lalu apa tindakan kepolisian jika melihat hal ini terjadi? Video ini sudah viral.
Video ini tersebar di mana-mana. Dan sepertinya ada pembiaran video ini tersebar. Kenapa tidak ada tindak lanjut dari kepolisian? Video Wuri Baret juga seharusnya tidak perlu saya laporkan. Seharusnya polisi bisa bertindak. Karena pengancaman di muka publik itu adalah bukan delik aduan, tetapi delik kejahatan yang memang langsung bisa ditangkap oleh polisi. Sama dengan video ini, dia berbicara di muka umum, sampai-sampai ada yang merekam, dan orang yang merekam juga menyebarkan itu. Mungkin tujuannya untuk menakut-nakuti Pak Jokowi, menakut-nakuti pemerintah, bahwa mereka punya kekuatan, punya power, melakukan sesuatu untuk menyudahi Pak Jokowi. Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Jangan diam aja Pak Prabowo. Melihat orang-orang seperti ini jangan diam saja, ini bahaya. Mereka jumlahnya tidak sedikit Pak Prabowo, banyak. Mereka mengambil kesempatan dari kebencian-kebencian yang sedang disetting oleh para pembenci ini. Melalui drama-drama, diantaranya ada drama ijazah. Nanti ada drama lagi, buku, endgame. Ada lagi drama lain, pemakzulan. Ada lagi drama-drama. Bahkan kemarin di Hari Buruh ada drama dibuat di situ, dimainkan di situ. Disusupkan orang-orang yang ingin membuat chaos. Ini sebenarnya terhubung ya dengan apa yang diucapkan oleh Bapak JK. Nanti akan ada kekeosan. Dan tidak tahu tiba-tiba tertangkap banyak orang membawa paku, membawa bom molotov, dan lain-lain. Alhamdulillahnya kekeosan tidak terjadi dan orang-orang tersebut ditangkap. Kenapa orang-orang itu berani menyusup di tengah-tengah demo yang damai? Kenapa mereka berani? Karena mereka ada yang membiayai. Yang kedua, mereka begitu sakit hati ormasnya dibubarkan. Dulu sebelum ormas itu dibubarkan, mereka bisa terima uang lumayan banyak dalam setiap aksi-aksi mereka. Ketika dibubarkan, tidak ada lagi dana hibah, tidak ada lagi donatur-donatur, tidak ada lagi event-event yang mendatangkan uang, yang menghasilkan uang. Sehingga mereka sakit hati. Penghasilan mereka lenyap gara-gara ormas mereka dibubarkan. Untuk itu saya mau teman-teman berhati-hati senantiasa terhadap orang-orang yang ada di belakang Anies Baswedan. Karena memang mereka rata-rata orang-orang yang sakit hati dan menghalalkan segala cara. Terima kasih.